wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Muardi Way kepada Sobat Muardi semuanya yang sudah menunggu acara kita yang spesial juga pada hari ini. Tentunya di pagi hari yang cerah di bulan Ramadan, kita bersama-sama tetap semangat terutama untuk mencari ilmu ataupun mendapatkan informasi terbaru tentunya dengan ahlinya ya dok ya. Ya. Kali ini tentu menarik juga untuk judul pada acara talk show kita pada pagi hari ini. Judulnya yang akan dibawakan oleh dokter yang ahli saraf, yaitu Dokter Ba'arif. Monggo Dokter Ba'arif, judul kita hari ini apa ya dok? Judul kita adalah memahami bahaya dari meningitis atau infeksi selaput otak dan bagaimana cara penanganannya. Jadi tentunya menarik dan mungkin ada beberapa pemirsa atau sobat Muardi kita dok yang mungkin ada yang sudah tahu meningitis itu apa ya, ataupun juga yang mungkin masih awam meningitis itu mungkin bahasa apa atau makanan apa nih dok ya. Mungkin Dokter Ba'arif bisa memberikan sedikit pencerahan dok. Sebenarnya meningitis apa ya dok ya? Iya, meningitis itu adalah infeksi atau masuknya kuman yang menimbulkan peradangan di selaput otak maupun selaput sumsum tulang belakang. Jadi kumannya itu menyerang di selaput otak. Jadi mening itu selaputnya ya dok ya. Itis itu berarti peradangan. Oh iya, dikirain makanan ya dok ya. Ini kalau membahas bulan puasa gini emang bayangannya makanan gitu ya. Jadinya makanan semua ya. Ya alhamdulillah ini juga sudah banyak dari yang sobat-sobat Muardi dok, sudah banyak yang mulai bergabung nih dok. Tentunya semoga yang kita hadirkan saat ini bisa bermanfaat untuk semua ya dok. Nah itu tadi kan pengertiannya ya dok. Mungkin bisa dijelaskan dok, kira-kira penyebabnya apa ya dok meningitis itu dok? Iya, penyebabnya itu bisa ada 4 macam ya. Yang pertama adalah karena bakteri. Yang ketiga itu karena TB atau kukuman yang dari flek paru-paru itu. Ya, kemudian dari virus juga bisa, termasuk COVID itu juga bisa. Yang sumbernya adalah dari virus. Dan yang keempat biasanya dari jamur. Yang dari 4 itu yang paling banyak adalah karena bakteri. Begitu. Jadi memang penyebabnya tidak hanya satu ya dok ya, bisa dari mana-mana ya dok. Tapi yang paling banyak dari bakteri ya dok. Dari bakteri. Nih, kalau itu kan tadi mungkin kita membicarakan tentang penyebabnya ya dok, yang kira-kira. Nah, kira-kira faktor resiko atau misalnya orang-orang yang seperti apa sih dok yang bisa terkena meningitis ini dok? Iya, jadi sebenarnya infeksi bisa masuk ke otak itu pada dasarnya ada 2 sebab yang utama. Yang pertama adalah daya tahan tubuh orang tersebut yang rendah, dan yang kedua atau kumannya itu sangat hebat atau sangat kuat. Karena sebenarnya di otak itu dia didesain ada suatu pembuluh darahnya itu punya kerapatan yang cukup bagus sehingga kuman itu sulit untuk masuk ke otak. Nah, pada orang yang sistem daya tahan tubuhnya tidak begitu bagus, kerapatan pembuluh darah di otak itu tidak seperti biasanya, jadi lebih longgar dari biasanya. Itu biasanya infeksi di otak yang menyerang pada orang-orang yang imunnya rendah, seperti misalkan pada ibu hamil, kemudian pada orang-orang dengan penyakit autoimun, kemudian ada lagi terkena pada orang-orang yang punya penyakit sistemik seperti gula, terus pada pasien-pasien yang mengidap HIV, begitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat infeksi di otak ini terjadi di akhir-akhir, biasanya menyerangnya di kulit, kemudian kadang di paru-paru gitu, yaitu memang tempat-tempat yang memang banyak terpapar. Kemudian baru yang terakhir, kalau pertahanannya tidak bagus atau kumannya kuat, baru bisa masuk ke otak. Masuk ke otak ya dong. Jadi memang sebenarnya penyakit infeksi di kepala atau sampai ke otak itu sebenarnya
harusnya jarang terjadi ya dok Iya, ya, jarang. kecuali dengan kondisi yang tadi ya dok ya, Mm-mm. memang imunnya pasiennya yang turun Turun. atau memang Kumannya yang kuat. kumannya yang terlalu kuat. Iya. Ya. Ini sudah banyak dok yang menyapa kita. Jadi Iya. jika ada pertanyaan maupun ada komentar bisa di-share di Instagram kita maupun di Facebook kita. Iya, Ini iya. dari Wina Asri. Magetan bergabung dok, salam kenal dari penggemar berat live streaming RSUD Dr. Muardi. Wah, Sudah ada dari- fansnya dok? Wah, luar biasa ya, dari Magetan ini ya. Iya, dari Ibu Vin Agustina Sukoharjo juga hadir. Kemudian Iya. dari Aulia Idris, selamat pagi dokter, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menyongsong Idul Fitri, sehat selalu dokter. Izin bertanya, apakah penyakit ini diturunkan? Nah, sudah mulai ada yang bertanya nih dok. Iya, iya. Tapi iya. mungkin sebelumnya dok, kira-kira penyakit ini itu bisa terkena dari anak-anak sampai dewasa atau hanya pada orang dewasa dok? Dan Iya. apakah ini diturunkan? J. Oh, nggak sih? Jadi yang biasanya terkena memang anak-anak di usia di bawah 30 hari ya, atau neonatus ya. Kemudian bisa terjadi juga pada usia yang dewasa 18 sampai 50 tahun yang sistem imunnya turun atau tidak begitu bagus, atau di atas 50 tahun. Tapi di antara tiga penggolongan itu yang paling banyak adalah di atas 50 tahun atau di bawah 30 hari 30 atau hari. anak-anak. Itu kenapa penting untuk dilakukan vaksin ya. Sekarang ada vaksin untuk menurunkan resiko terjadinya infeksi di selaput otak. Begitu. Iya, jadi dan apakah penyakit ini diturunkan? Oh ya, dok, iya, ya? penyakit ini tidak diturunkan tapi bisa menular. Menularnya itu biasanya dari ini air liur ya. Ya, jadi misalkan ada droplet, kemudian yang kedua misalkan makan pakai sendok dan alat makan yang sama, kemudian berciuman yang berhubungan dengan air liur itu bisa untuk menularkan meningitis ini, yang terutama meningitis yang bakterial. Begitu. Iya, Dan iya, dok. ini dok, meningitis ini negara kita punya prestasi yang cukup bagus ya. Oh gitu, dok? Iya, jadi kita termasuk 10 besar angka kejadian meningitis ya. Yang pertama itu di India. Jadi kita gitu, ya dok. kalau ini mungkin kita tidak berbangga ya dok ya, cuman ya cukup Ini prestasi atau apa dok? Jadi antara senang atau sedih ya, oh dok? Kita iya, bingung itu, juga ya. iya itu. Iya, jadi ya tadi mungkin itu ya sekilas Iya. jawabannya ya dok. Kalau memang ini kan penyakit infeksi, jadi bukan diturunkan. Iya. Tapi pertanyaannya ketika anak-anak menjadi resiko yang utama, apakah ibunya, dari ibunya atau dari yang mana dok? Iya, Atau malah. dari keluarganya misalnya? Nggih, biasanya dari orang luar ya. Nah, kalau dari ibu itu punya sistem kekebalan yang biasanya sama dengan punyanya si anak. Oh gitu. Nggih, jadi itu kenapa kadang kalau kita bawa bayi gitu ya, minimal mungkin kalau masih di bawah 30 hari atau ada yang bilang masih di bawah 3 bulan itu ya jangan terlalu banyak berinteraksi dengan orang luar dulu. Begitu. Iya, dok. Atau bisa juga misalkan dengan diberikan vaksin itu bisa menurunkan resiko 50 sampai 70% resiko terjadinya meningitis pada anak. Begitu. Berarti vaksinnya untuk anak ya dok? Iya, dan sekarang juga ada ya vaksin untuk Yang dewasa, dewasa ya dok? yang terutama diberikan pada pasien dewasa yang mau umroh atau naik haji. Iya, gitu ya. kayaknya malah wajib ya dok Iya, ya itu, sekarang ya. Iya. Plus vaksinnya vaksin COVID dok. Oh iya, iya benar. Jadi kita benar, sudah sebagai syarat ya dok ya. Iya, Sekarang benar, untuk benar. yang ingin berpergian tidak hanya untuk haji tapi untuk luar negeri sepertinya sudah menjadi syarat internasional ya dok ya. Iya. Iya, karena dulu memang meningitis itu menjadi momok ya dok ya kalau untuk pergi haji dan ini jadi diwajibkan. Iya. Jadi mungkin itu jawabannya ya. Kemudian ini dari Aulia Idris dok. Dok, usia di atas 50 tahun apakah diizinkan vaksin meningitis? Saya pasien jantung, hipertensi dan diabetes tipe 2 post stenting.
Monggo Iya. silakan Dokter Barik. Iya. Untuk usia di 50 tahun boleh nanti dilakukan vaksin. Apalagi kalau misalkan mau perjalanan ke luar negeri begitu ya. Nah, untuk kontraindikasinya atau pantangan orang-orang di atas 50 tahun vaksin meningitis ini biasanya yang ada penyakit-penyakit seperti autoimun ya. Autoimun. Tapi kalau misalkan ada gula, ada sakit hipertensi, aman ya itu ya. Iya. Iya. Berarti mungkin malah disarankan ya Dok Iya, ya, karena untuk resiko tinggi malah terkena untuk meningitis ya. Iya. Jadi tentunya malah lebih beresiko untuk terkena penyakit. Iya. Baik, terima kasih Ibu Wina. Mungkin ada lanjutannya ini dari Ibu. Tadi Ibu Aulia, sekarang dari Ibu Wina, Dok. Iya. Nah, kita yang dari Facebook dulu ya, Dok ya. Iya, iya. Baik. Assalamualaikum Dokter Yulia dan Dokter Baarik. Selamat menjalankan ibadah puasa, Dok, dan Iya. menyongsong Idul Fitri. Ya, sama-sama Ibu Wina. Saya penyintas autoimun, Dok. Salah satunya ada SLE, RA, Sjogren syndrome, dan saya pernah ada riwayat operasi tumor otak stadium 2B tahun 2017, Dok. Apakah meningitis ini bisa bermanifestasi pada kondisi saya yang dengan autoimun dan pernah ada tumor otak, Dok? Iya. Jadi penyakit-penyakit yang autoimun ini memang meningkatkan resiko terjadinya meningitis ya. Itu kenapa pada beberapa penelitian itu pada penyakit autoimun disarankan untuk divaksin. Itu pun ini memang harus di screening dengan tepat ya, dan kemudian kita lihat apakah vaksin ini nanti bisa bekerja dengan baik atau tidak. Tetapi kalau untuk tumor otak saya kira tidak ada hubungannya ya. Jadi antara tumor otak dan infeksi di otak ini suatu hal yang beda. Begitu. Iya. Baik Dok, mungkin kan bayangannya Ibu Wina mungkin pernah sampai operasi ya kalau tidak salah ya. Mungkin apakah seperti barirnya atau selaputnya itu juga kalau sudah berubah itu jadi lebih beresiko atau tidak, Dok? Oh iya, jadi dengan adanya tumor otak, sistem perlindungan di otak atau blood brain barriernya memang sudah tidak sebaik orang yang sehat ya. Jadi bisa jadi itu menjadi resiko untuk terjadinya infeksi di selaput otak. Ya, jadi memang sebenarnya semua orang bisa ya Dok ya. Cuman memang ada beberapa orang atau kondisi khusus yang resikonya jadi lebih tinggi untuk bisa terkena meningitis ini. Ya, jadi Ibu Wina, tapi tenang saja, tidak perlu stres ya Dok ya. Asal kita tetap menjaga diri, prokes supaya tetap sehat. Baik, terima kasih pertanyaannya ini dari Facebook Dok. Sekarang kita beralih ke Instagram nih Dok. Juga sudah ada beberapa pertanyaan. Sekarang dari Sony Garage 79 ya, terima kasih Mas Sony. Selamat pagi dokter, apakah gejala meningitis bisa disembuhkan bila diketahui sejak dini? Iya. Kita mulai ke gejalanya, mungkin boleh dijelaskan dulu Dok, gejalanya apa ya Dok? Iya, gejala paling umum itu ada yang dinamakan dengan trias meningitis atau 3 gejala utama. Yang pertama adalah nyeri kepala, kemudian yang kedua itu adalah demam, yang ketiga ada kaku kuduk atau leher kaku gitu ya. Nah, 3 gejala utama ini bisa dibarengi dengan penurunan kesadaran, kemudian kejang, kemudian gaduh gelisah, tapi tanda-tanda utama di awal itu 3 itu. Kemudian apakah bisa disembuhkan? Nah, kita punya waktu ya, waktu yang dinamakan dengan golden time. Golden time-nya untuk meningitis itu 24 jam. Ketika 3 gejala utama itu muncul, ya, bahkan ada yang bilang 2 saja demam dan nyeri kepala sudah muncul, maka memang harus ditata laksana secara lebih cepat. Nah, batasan waktunya adalah 24 jam. Ketika 24 jam bisa ditangani, diketahui dengan baik, maka biasanya bisa sembuh. Tapi kalau sudah lebih dari 24 jam, memang kadang akan ada gejala sisa. Ada gejala sisa. Dan untuk meningitis ini memang tingkat kematiannya cukup tinggi ya. Jadi dari 10 orang
Itu yang berhasil Selamat. selamat itu 7 gitu ya. Jadi memang angka kematiannya cukup tinggi ya. Jadi sampai 70%. Banyak juga ya dok ya. Iya. Oh iya, iya. Tapi mungkin bisa dijelaskan lagi nih kalau sakit kepala pada meningitis apakah beda dengan sakit kepala yang lain dok? Iya, biasanya nyeri kepalanya karena dia di selaput otak ya, nyeri kepala itu bersifat tajam ya. Tajam, kemudian disertai dengan leher yang kaku, kemudian ada demam, kemudian satu tanda khas lagi adalah timbul ruam ya, yang ada bintik-bintik di kulit. Nah, jadi beda dengan nyeri kepala biasa yang mungkin separuh atau seperti mengikat gitu. Jadi biasanya meningitis ini nyeri kepalanya tajam dan mengenai seluruh kepala dan leher. Sampai ke leher ya dok Iya. ya. Iya. Kadang kan ada pasien, aduh dok, ini sakit kepala. Ternyata akhir bulan. Iya itu. Jadi kita harus tanya lagi ya dok, sakit kepalanya kenapa? Ya terima kasih ini pertanyaannya. Tapi tetap bisa disembuhkan ya dok ya? Bisa. Hanya kita perlu mengingat tadi waktu yang 24 jam itu. Jadi kalau memang sudah ada gejala dan kira-kira mirip seperti yang disebutkan tadi oleh dokter Barit, ya sebaiknya segera ke dokter ya dok ya? Iya. Apalagi kalau sampai sudah ada penurunan kesadaran, kejang, udah masuk UGD ya dok ya, Iya, paling aman iya, itu paling ya. aman. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sekarang kita beralih lagi ke Samuel Reza 88 nih dok. Dok, apakah kita bisa mengenali gejala meningitis sebelum virusnya menyerang ke otak? Mungkin mengenali dan mencegah dok. Oke. Ya. Untuk mengenali ya ada 3 tanda utama itu ya, ada nyeri kepala, demam, kemudian ada kaku leher atau kaku kudu. Untuk mencegahnya sama seperti mencegah sakit COVID ya, jadi pastikan protokol kesehatannya bagus. Kemudian karena penyakit meningitis ini menyebar melalui air liur, jadi usahakan pakai alat makan yang steril, kemudian hindari kontak yang dekat. Kemudian yang berpotensi tertukarnya atau tertempelnya air liur, begitu. Jadi pencegahan penyakit infeksi rata-rata sama ya. Jadi dengan cuci tangan, kemudian pastikan higienis. Boleh kalau misalkan sekarang itu kan kita pakai masker ya, itu otomatis mencegah dari COVID, otomatis mencegah dari infeksi-infeksi yang lain, terutama infeksi yang menyerang ke otak. Menyerang ke otak, iya dok, betul dok. Jadi memang meningitis itu tetap harus kita kenali gejala-gejala yang utama tadi ya dok. Itu kalau yang memang udah mulai berat ya dok ya, yang triasnya tadi. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan lagi, Mbak? Oh ternyata masih ada beberapa nih dok. Ini dari My Sunshine 90. Ya terima kasih pertanyaannya. Dok, kenapa kalau mau umroh harus vaksin meningitis dan berapa lama vaksinnya bertahan? Iya, jadi ketika umroh itu kan kita bertemu banyak orang ya. Banyak yang dari India, dari Afrika yang tingkat meningitisnya cukup tinggi. Ya, bahkan di Afrika itu ada yang dinamakan dengan meningitis belt atau sabuk meningitis. Jadi satu deret negara di Afrika itu semua tingkat meningitisnya itu tinggi sekali. Nah, gitu. Ketika itu berkumpul di suatu tempat, yaitu misalkan di pas umroh itu, maka potensi untuk tertular tinggi. Itu kenapa orang-orang yang mau berangkat umroh harus divaksin dulu. Jadi biar resiko terkenanya infeksi lebih rendah. Kemudian berapa lama vaksin bisa bertahan? 3 bulan. Ya. Jadi ketika misalkan bulan Januari umroh begitu ya, kemudian bulan Desember dia mau umroh lagi karena lebih dari 3 bulan memang harus divaksin lagi. Vaksin lagi ya, dok, ya. Jadi memang vaksin meningitis ternyata sepertinya tidak hanya untuk umroh ya dok, tapi juga negara-negara yang berisiko tadi ya dok, untuk terjadinya meningitis ya. Karena memang kalau sudah sampai
terkena atau terindikasi terdiagnosis, sepertinya cukup berat ya dok gejalanya. Jadi lebih baik pencegahan dibandingkan mengobati. Mungkin itu ya dok ya. Baik, nih ada lagi ya dok, nih pertanyaan dari Instagram. Ya sepertinya menarik nih dok. Rizkaris 21, Assalamualaikum dok, bagaimana gejala meningitis dan pengecekan laborat apa untuk mengetahui apakah terjangkit meningitis? Ya, untuk melihat apakah dia terinfeksi kuman di selaput otak, itu biasanya ada pemeriksaan laborat yang dinamakan dengan analisa cairan otak atau analisa LCS. Itu biasanya tidak bisa dikerjakan di laboratorium yang umum ya, karena juga cairannya itu diambil dari punggung ya, dan yang mengerjakan memang biasanya kalau tidak dari neurolog ya, dari anestesi. Jadi memang ada pemeriksaan laborat, cuman memang tidak bisa dikerjakan rutin di laboratorium umum. Jadi kita ngecek cairan otaknya itu ada infeksinya atau tidak, begitu. Jadi kalau misalkan ada tanda-tanda 3 itu tadi, langsung saja dibawa ke rumah sakit agar nanti penanganannya lebih cepat dan dicek. Biasanya kita cek untuk analisa cairan otak ini apakah benar ada infeksi atau tidak, begitu. Iya, jadi tidak bisa kalau bukan dokter ya dok ya. Jadi memang untuk mengetahui pastinya cairan itu yang mengambil harus dokter yang pertama itu ya dok ya. Dan ternyata tempat pemeriksaannya tidak semua tempat bisa mengecek meningitis ini ya dok ya. Ya jadi itu mungkin Ibu Rizka. Baik, selanjutnya dari Pak Fajar Tulus Setiawan. Selamat pagi dokter, untuk orang-orang dengan imun yang rendah seperti pasien autoimun dan HIV/AIDS, bagaimana mencegah supaya tidak terjadi meningitis? Apakah vaksin saja cukup? Monggo silakan dok. Iya, jadi vaksin hanya salah satu untuk menurunkan resiko. Justru yang paling baik adalah mematuhi protokol kesehatan. Kita masa COVID ini kan kita sudah terbiasa untuk melakukan protokol kesehatan. Jadi yang biasa kita lakukan ini dijalani aja. Dijalani itu justru malah bisa menurunkan angka kejadian meningitis lebih besar dibandingkan dengan vaksin. Iya. Baik dok. Nah mungkin dokter Barit bisa share pengalaman dok, biasanya pasien-pasien yang datang ke dokter, terutama yang terkena meningitis, biasanya terkenanya dari mana ya dok? Iya, biasanya terkenanya adalah dari datang itu dengan dia sudah punya penyakit HIV ya. Sudah punya penyakit HIV, kemudian yang kedua adalah biasanya ketika musim umroh atau musim haji itu ketika datang dari luar negeri, itu biasanya pasien berasalnya dari situ ya. Jadi yang pertama adalah pasien-pasien dengan adanya daya tahan tubuh yang turun, yang datang ke kami, kemudian yang habis atau pasca berpergian dari luar negeri. Iya dok. Itu selain itu juga pada anak-anak juga cukup banyak ya, cuman biasanya yang menangani kan dari spesialis anak dari bagian anak. Ya, jadi sekiranya memang kalau pasien-pasien ini sudah punya komorbid atau penyakit yang sebelumnya ya dok, seperti yang HIV, kemudian diabetes juga termasuk ya dok ya. Terus penyakit lain yang kira-kira kok beresiko tinggi untuk terkena meningitis, ya sebaiknya juga mulai jaga diri ya dok ya. Menerapkan protokol kesehatan sebaik mungkin supaya tidak tertular, karena namanya juga infeksi ya dok ya, jadi dia bisa menular. Mungkin pertanyaan lagi dok, tadi seperti kata dokter kan menularnya lewat cairan ya dok, atau misalnya dari air liur, misalnya dari darah, atau misalnya dari keringat, atau misalnya dari rambut, badan, misalnya kita bersentuhan, itu juga bisa nggak dok? Iya, secara penelitian memang yang paling terbukti dari air liur dok, dan belum pernah ada laporan ya dari darah maupun dari cairan tubuh yang lain. Gitu. Iya dok.
Ya, jadi memang paling utama itu ya dok. Berarti kalau makan di luar juga harus hati-hati ya dok ya. Iya. Ya kalau misalnya kita mau makan di luar gitu kan dok, mungkin kita juga melihat oh mungkin kurang higienis atau apa juga berarti kita juga hati-hati ya dok Iya. ya. Ya supaya tidak terkena infeksi, apalagi sampai ada meningitis, mungkin penyakit infeksi yang lainnya. Iya. Baik, ini ada dari Dwi Sekarsari dok. Nah, ini pertanyaannya, dok, bedanya meningitis yang disebabkan dengan oleh virus ataupun bakteri itu bedanya apa? Mana yang lebih berbahaya, dok? Silakan. Jadi di antara dua ini, virus atau bakteri, itu bedanya nanti yang bisa dibedakan adalah dari riwayatnya ya. Dari riwayat penyakitnya, kemudian yang kedua adalah dari analisa cairan otaknya. Nggih. Cuman kadang dari riwayat itu banyak biasnya atau banyak hal yang mempengaruhi ya. Jadi biasanya kita bisa melihat itu dari analisa cairan otaknya, apakah dia mengarah ke bakteri atau ke virus. Kemudian mana yang lebih berbahaya? Bakteri ya. Bakteri itu tingkat kematiannya atau meningitis bakterial itu tingkat kematiannya paling tinggi di antara jenis meningitis yang lain. Jadi lebih berbahaya bakteri ya dok ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari Facebook ataupun dari ini Instagram. Ini sebenarnya banyak fansnya dokter Barit nih dok. Ini dari Deandra Prita. Terima kasih pertanyaannya dok. Di usia berapa anak-anak banyak yang terserang meningitis? Bagaimana cara kita mencegah sebagai orang tua? Ya. Ya mungkin tadi diulang lagi ya dok. Oke, ya siap. Untuk anak-anak yang paling besar resikonya itu di bawah 28 atau 30 hari, atau ada yang bilang juga di bawah 3 bulan. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Itu yang pertama memang di rentang usia itu minimalkan kontak dengan orang luar ya, yang berpotensi menyebarkan atau menularkan penyakit. Terus yang kedua itu adalah diberikan vaksin ya. Sekarang vaksin sudah dari perkumpulan dokter anak sudah membuat listnya itu tinggal diikuti. Ikuti ya dok ya. Terus yang ketiga adalah menjaga kebersihan. Begitu. Ya jadi termasuk anak-anak imunnya juga mungkin belum kuat ya dok ya. Jadi tetap sebagai orang tua menjaga anak termasuk kebersihan. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Bapak Johan Adi Asmara. Dok, untuk jenazah yang meninggal karena meningitis, apakah cairan tubuhnya bisa menularkan virusnya? Silakan dok. Ya, pada jenazah ya memang ada potensi untuk menularkan penyakit melalui cairan tubuh. Itu kenapa memang ini kalau misalkan pasien itu dengan penyakit meningitis harus dimandikan, kemudian di pulasara dengan prosedur yang khusus gitu. Kemudian ya selama kita menjaga protokol kesehatan, kita melakukan protokol kesehatan, insya Allah aman ya. Jadi tidak perlu khawatir ya, yang kalau kita melayat atau menangani jenazah yang ada infeksi otaknya, yang penting kita utamakan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Jadi tetap ya dok, tetap tidak apa-apa, hanya protokol kesehatan tetap dijalankan ya dok ya. Ya kalau misalnya memandikan ya mungkin tetap pakai sarung tangan, baju khusus ya dok. Setelah itu mungkin bisa dibuang atau dicuci ya dok ya, disinfektan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini dari Facebook lagi dok, dari Ibu Wina. Mungkin tadi yang apa gejala spesifik meningitis mungkin tadi sudah dijelaskan ya dok ya. Ini ada pertanyaan lanjutannya dok dari Ibu Wina. Apakah pola makan dan psikis bisa berpengaruh terhadap meningitis dok? Usia saya 50 tahun. Ya, dari pola makan yang buruk, yang tidak menjaga mungkin gizi yang seimbang, dan psikis yang misalkan ada
penyakit-penyakit yang berpengaruh ke psikis memang bisa menurunkan sistem daya tahan tubuh ya. Dan itu bisa berpotensi, tetapi tidak menjadi sebab yang utama. Jadi ya sebisa mungkin jaga makanan dengan gizi yang seimbang, kuatkan psikis ya, sehingga potensi-potensi yang bisa membuat terinfeksi meningitis ini menurun. Begitu. Ya. Tuh. Jadi tetap ya Ibu Wina, psikis maupun pola makan tetap nomor satu yang harus kita jaga ya dok. Lifestyle itu tetap untuk menjaga imunitas kita tetap baik. Ya, terima kasih dokter atas jawabannya. Mungkin kita lanjut lagi di Instagram. Baik, ini dari Reisa Putranti. Terima kasih pertanyaannya. Dok, ketika berhasil sembuh dari meningitis, apakah setelah itu bisa sembuh total atau masih ada komplikasi atau mungkin tadi gejala sisa ya dok? Iya. Kira-kira bisa nggak dok? Atau apa sih gejala sisanya pada pasien yang post terkena meningitis ini dok? Iya, gejala sisanya itu biasanya adanya epilepsi atau kejang. Kemudian bisa jadi adanya gangguan memori. Gangguan kognitif atau kesulitan berpikir juga banyak gitu ya. Terus bisa jadi juga ada gejala-gejala sisa yang di luar yang berkaitan dengan penyakit neurologi, misalkan ada gangguan ginjal, begitu juga bisa. Bisa. Kemudian ya. apakah bisa sembuh sempurna? Kalau gejalanya yang muncul itu ditangani kurang dari 24 jam, biasanya gejala sisanya akan semakin sedikit atau bahkan bisa sembuh sempurna. Nah, untuk itu memang ketika ada 3 gejala itu tadi, memang harus segera dibawa ke rumah sakit agar tidak menimbulkan gejala sisa. Iya, begitu. betul dok. Jadi mungkin tadi sudah banyak disampaikan oleh dokter Baarit ya dok, kapan harus dibawa ke rumah sakit, gejala-gejala yang seperti apa yang pasien harus segera dibawa ke dokter, karena kalau misalnya lebih dari 24 jam tentunya nanti akan ada gejala sisa atau komplikasi, bahkan ya ditakutkan tadi sampai kematian ya dok ya. Ya, jadi tidak perlu menunggu lama, segera dibawa ke dokter. Nah, ini tadi dari segi medis ya dok, ini ada yang dari segi awam lah dok. Mungkin nih dokter bisa tambah mencerahkan nih dok, dari Siska Zevania. Dokter, apa benar meningitis karena virus tidak perlu dirawat di rumah sakit dok? Berarti bisa sembuh sendiri ya dok? Iya, untuk fase akut ya, kalau untuk meningitis viral atau virus ya memang harus dirawat. Cuman pengobatan meningitis virus ini memang butuh waktu panjang ya. Jadi ada panduan yang menyebutkan 1-3 bulan. Ya, setelah fase akutnya lewat, fase akut itu antara 7-14 ini ya, itu biasanya setelah lewat dari itu biasanya ini bisa rawat jalan. Oh gitu. Jadi tapi tetap ya ketika fase akut ya memang harus dirawat. Ya jadi mungkin tetap kita harus menjelaskan yang mitos-mitos itu ya dok ya, karena mungkin orang awam mengertinya kalau virus ya nanti sembuh sendiri. Ternyata tetap tidak bisa ya dok, karena kita tetap harus menegakkan diagnosis seperti tadi, harus diambil cairan dari sumsum tulang, kemudian dibawa ke laboratorium, itu tidak bisa dikerjakan kalau di rumah, harus ke rumah sakit ya dok ya. Baik, terima kasih dokter Baarit. Sekarang lanjut lagi dok ke pertanyaan berikutnya dari Seto David 90. Bagaimana mendampingi anggota keluarga yang baru sembuh dari meningitis dok? Apakah penyakitnya masih memungkinkan menular? Nah ini sering juga nih dok jadi pertanyaan untuk para caregiver atau misalnya keluarga yang mendampingi pasien-pasien dengan infeksi. Nih monggo dok silahkan, bagaimana solusinya nih dok? Ketika pasien itu sembuh dari meningitis ya, yaitu otomatis dia sudah terbebas dari kuman, maka tidak ada risiko untuk menular ya. Ya, untuk caregiver atau yang keluarga yang mendampingi, jangan takut ya, jangan takut. Kemudian yang penting itu nomor 1 adalah sabar ya. Jadi pada pasien-pasien meningitis itu kan biasanya memang ada gejala sisanya. Nah, gejala sisanya ini kadang
membuat pasien itu berbeda dari sebelumnya. Mungkin dulu yang bicaranya enak, sifatnya mungkin sabar, bisa jadi ada perubahan sifat. Jadi dia gampang marah, kemudian berpikirnya yang dulu cepat sekarang agak lebih lambat. Ya, itu memang harus Iya, sabar. iya, iya. Dan sequel atau gejala sisanya itu selama ditangani dengan sabar dan telaten ya, itu bisa membaik. Jadi yang fungsi berpikirnya agak sulit setelah terkena penyakit meningitis ini, biasanya nanti kalau dilatih selama paling tidak 3 sampai 6 bulan biasanya akan membaik. Begitu ya. Iya dok, ini juga jadi apa namanya, keluarga juga tidak boleh stres ya dok, karena Iya. kalau imunnya turun juga Nah, itu. juga Iya. tetap nanti kasihan badannya. Iya. Kemudian ini dok, kadang tuh juga sering dok saya dapat misalnya dari pasien gitu ya dok, atau misalnya dapat konsulan nih dok Iya. misalnya. Kadang-kadang ada pasien dengan perubahan perilaku mungkin ya dok, atau Iya. misalnya yang tadinya bisa berbicara terus tiba-tiba kok jadi ngantukan, atau misalnya jadi menceracau kalau orang awam. Kira-kira kapan kita harus bawa ke dokter saraf untuk mengetahui oh mungkin memang ada gangguan misalnya karena infeksi, atau kapan kita harus ke dokter jiwa dok? Iya, ketika biasanya gini ya, adanya perubahan sifat begitu, biasanya kita berkolaborasi ya antara psikiatri dan neurolog ya. Nah, dari neurolog kita akan mencari apakah ada organ yang terkena. Nah, dengan misalkan kita periksa dengan CT scan atau MRI yang di otak. Nah, Ya. jadi kita fokusnya kalau di neurolog adalah menangani organnya, organ otaknya. Kemudian untuk kestabilan perilakunya nanti dari psikiatri. Tetapi mungkin monggo nanti mau ke psikiatri dulu bisa. Dari psikiatri juga biasanya dirujuk ke neurolog juga untuk melihat apakah ada gangguan. Dari kalau ke kita dulu atau ke neurolog dulu itu juga bisa. Karena nanti untuk menstabilkan sifatnya atau perilakunya itu kita butuh bantuan psikiatri. Oh, baik-baik dok. Ya jadi mungkin tetap ya ketika melihat ada keluarga kita yang mungkin tadinya biasa-biasa saja, kemudian kok ada perubahan dalam berbicara, kemudian perubahan dalam perilaku, mungkin jangan langsung menjudge ya dok. Iya. Oh ini ada gangguan mental gitu ya dok ya. Iya. Tetap kita harus melihat jangan-jangan ada penyakit yang sedang diderita oleh keluarga kita atau tidak. Iya. Baik, terima kasih nih dok. Nah ini dari Ibu Wina lagi dok dari Facebook. Ya saya sering nyeri kepala hebat, biasanya langsung lehernya mengalami kekakuan dok, dan akhir-akhir ini sering pingsan. Screening apa dok untuk tahu ada virus ini, atau cek lab apa dok? Terima kasih. Iya. Nah ini sampai pingsan ini dok, bagaimana dok? Untuk sampai pingsan ini mungkin lebih baik ini ya dok ya, langsung periksa ke dokter nggih, untuk di screening kemudian diperiksa lebih lengkap. Untuk cek lab ya memang untuk cek lab umum tidak ada lab yang spesifik ya dok ya. Kemudian kalau misalkan mau cek secara pribadi mungkin ya bisa-bisa saja ya kita cek serologi begitu, tetapi hal itu kalau nanti tidak dikonsulkan dulu dengan dokter yang terkait malah kadang itu biayanya banyak. Oh, Nggih. iya. Ya, dan ini kan ada leher kaku dan nyeri kepala hebat ya. Kalau hanya dua ini kemungkinannya masih banyak ya. Bisa jadi satu ada gangguan aliran darah ke otak. Yang kedua mungkin bisa jadi adanya penyempitan saraf di leher. Jadi memang kemungkinannya masih banyak. Untuk itu perlu diperiksa ke dokter agar bisa lebih tahu atau bisa mengarahkan bisa cek apa begitu. Iya, jadi memang sebaiknya langsung ke dokter ya dok ya, Iya. biar dilihat dulu semuanya Bu Wina. Ya mungkin sakitnya apa saja, apa terkait penyakit atau memang ada
penyakit lain yang menyebabkan kondisi seperti ini. Ya, terima kasih ini pertanyaannya. Mungkin ya dok nih nanti kita lanjutkan ke pertanyaan dari saya dok. Ini kan menarik ya dok ya. Tadi kita sudah sampai pertanyaan tentang bagaimana mengenal gejalanya. Kemudian kalau untuk terapi nih dok, kira-kira kalau pasien sampai terkena meningitis, selain dia harus mondok, terus kira-kira perawatannya sampai berapa lama dok di rumah sakit? Untuk pengobatan meningitis ini kan biasanya kita berikan antibiotik ya dok ya. Dan antibiotiknya itu tidak semua antibiotik bisa masuk ke sawar darah otak atau tidak bisa melewati lapisan yang ada di otak. Ada hanya sekitar ada beberapa, mungkin 5 ya dok ya. Yang pertama adalah ceftriaxone, kemudian golongan cephalosporin generasi ketiga, kemudian vancomycin atau golongan aminoglycoside. Pada intinya adalah tidak semua antibiotik itu bisa bisa cocok atau bisa masuk ke otak untuk menangani infeksi selaput otak ini. Kemudian lamanya pengobatan itu juga cukup lama ya, karena pengobatan untuk meningitis ini ketika kita memberikan antibiotik itu waktunya cukup lama, yaitu antara 10 sampai 14 hari. Begitu. Jadi ya kalau mondok ya sekitar 10 sampai 14 hari itu. Ya lumayan ya dok ya. Ya baik. Ini lanjut dok, di Instagram masih ada dari Dewanti Cynthia. Dok, setelah sembuh dari meningitis, apakah ada kemungkinan kambuh lagi? Ini juga sering jadi pertanyaan nih dok. Iya. Jadi kalau misalkan tidak menjaga kebersihan ya bisa jadi kuman itu masuk lagi, terkena meningitis lagi itu bisa. Apalagi pada orang-orang dengan sistem daya tahan tubuh yang kurang bagus. Itu kenapa tetap kita harus menjaga sistem imun kita, makan dengan gizi yang seimbang, jaga psikis kita, gitu ya, sehingga kita fit secara jasmani maupun rohani. Dan kemudian setelah itu dilakukan atau kita melakukan protokol kesehatan yang tepat. Kemudian kalau kita misalkan mau bepergian ke luar negeri yang berpotensi tertular, maka jangan lupa vaksin. Vaksin ya dok ya. Baik-baik, terima kasih dokter Barit. Terima kasih pertanyaannya Ibu Dewanti Cynthia. Ya mungkin masih ada pertanyaan lagi dari Instagram atau tidak? Baik dok. Ini kan memang musimnya COVID ya dok ya. Apa bisa terkena pada pasien-pasien yang meningitis itu? Jadi ada virus sama bakteri jadi satu dok? Iya. Tingkat kejadian meningitis pada pandemi COVID ini memang meningkat ya. Dan memang bisa jadi karena orang-orang yang terkena COVID ini kan sistem daya tahan tubuhnya kan turun. Jadi ya, COVID itu virusnya sendiri bisa masuk ke otak. Bisa masuk ke otak, dan ketika virus itu masuk ke otak bisa saja dibarengi dengan infeksi kuman yang lain, misalkan bakteri juga masuk, jamur juga masuk, begitu ya. Jadi bisa atau mungkin sekali infeksinya tidak hanya satu, jadi 2 atau 3 macam infeksi bisa masuk sekaligus. Bahkan di Muardi ya kita pernah menemukan dia meningitis virus, jadi karena sebab virus dan karena sebab bakteri, dan itu cukup banyak ya. Oh gitu ya dok ya, jadi tetap bisa dua-dua penyebab ya dok ya masuk ke dalam tubuh ya. Mungkin dokter ada tips nih dok supaya mungkin otak kita tetap sehat, kemudian misalnya butuh suplemen atau butuh makanan tertentu supaya terutama barir tadi ya dok, supaya tetap kuat atau misalnya sistem imun kita tetap baik, itu apa ya dok? Iya, yang pertama adalah ini mungkin terkesan klasik dan klise ya, tetapi ini yang akan terus digaungkan karena memang pada intinya adalah kita itu yang pertama makan harus dengan
gizi yang seimbang. Kemudian jaga psikis kita, usahakan kita berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah jaga kebersihan ya. Sebelum makan atau sebelum melakukan tindakan tertentu yang terkait dengan makan gitu, kita harus cuci tangan dulu, kalau perlu pakai masker, gitu. Iya dok. Yeah. Kalau misalnya suplemen otak atau vitamin otak boleh dok? Vitamin otak boleh ya, tetapi tidak sebagai usaha yang utama. Tetap yang utama yang tadi ya dok itu ya. tadi. Iya. Baik, terima kasih dokter. Inilah ada pertanyaan nih dok dari Instagram. Dari Aditya Fitri, dok, apakah kejang demam pada bayi bisa beresiko meningitis? Atau mungkin juga ada riwayat kejang dulunya, dok? Iya. Bagaimana, dok? Jadi, pada bayi yang demam atau ada kejang demam, memang karena bayi itu sendiri itu kan ini ya, daya tahan tubuhnya kan belum baik ya. Jadi memang resikonya tinggi ya. Itu kenapa kalau ada kejang demam ya memang harus tata laksana secara cepat dan tepat, sehingga resiko-resiko penyakit yang lain tidak hanya meningitis ya itu bisa tertangani. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya pasien ini pernah riwayat kejang dulunya, apakah tetap bisa resikonya lebih tinggi untuk terkena meningitis? Untuk pasien, apa sama saja dok? Ya, untuk pasien mungkin kecilnya pernah kejang gitu dok. Yeah, untuk pasien yang kejang atau kecilnya pernah kejang, yang resikonya meningkat hanya adanya terkena sindrom epilepsi. Jadi ketika pasien itu masih kecil, yang ada kejang berulang di kemudian hari di dewasanya, itu memang biasanya resiko terkena epilepsi lebih besar. Tapi untuk terkena meningitis itu biasanya sama itu. Iya. Jadi tetap ya dok ya, tidak beresiko lebih tinggi ya dok, sama saja. Baik. Ini terima kasih nih, pertanyaannya luar biasa. Apa boleh dijawab dok? Satu lagi dok, yang tadi Ibu Wina itu dok, Ibu Wina Asri tadi menampilkan hasil MRI-nya ternyata ada multiple lacunar infarct. Itu maksudnya apa ya dok? Ya, multiple lacunar infarct itu ada sumbatan kecil-kecil di otak ya. Nah, untuk penyakit-penyakit seperti ini ya bisa dikatakan nanti sakitnya adalah stroke ya. Dan stroke itu sangat berbeda dengan meningitis. Pengobatannya ya biasanya kita memberikan obat-obat untuk melancarkan peredaran darah ya. Itu di atas juga disebutkan Bu Wina kan ada hipertensi ya itu tadi ya. Kemudian ada sakit gula juga. Nah itu biasanya obatnya sudah satu paket tuh. Ada obat untuk melancarkan peredaran darah yang berguna untuk penyakit DM-nya, untuk jantungnya, dan untuk otaknya yang ada sumbatan. Nah, sumbatan multiple lacunar infarct itu sumbatan kecil ya. Nah ini tidak terasa ya dok, udah hampir 1 jam kita dok menjawab pertanyaan dan semua tentang meningitis. Mungkin dokter bisa ini dok sedikit kasih closing statement aja dok tentang meningitis dok. Meningitis itu adalah penyakit infeksi kedua yang menyebabkan kematian di seluruh Indonesia. Maka kita harus waspada. Waspada bukan berarti kita harus takut gitu ya. Kita waspada dengan menjaga kebersihan, menjaga makanan dengan gizi yang seimbang, kemudian usahakan kita harus tetap bahagia. Walaupun penyakit meningitis itu cukup berat dan di Indonesia punya tingkat meningitis yang cukup tinggi ya, karena kita termasuk 10 besar penyakit yang angka kejadian meningitisnya tinggi, maka yang paling penting adalah menjaga kebersihan dan yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Ya, baik. Terima kasih dokter atas semua ilmu yang udah diberikan untuk kita semua. Semoga bermanfaat
Untuk para pemirsa maupun para sobat Muardi yang sudah setia Dok mengikuti acara kita dari awal sampai akhir. Baik, mungkin tadi ada yang terlewat untuk mengikuti acara ini bisa melihat hasil rekamannya di live streaming kembali di YouTube maupun di Facebook. Ya, tentunya di RSUD Muardi. Dan jangan lupa di like, follow, and subscribe serta share di akun sosmednya RSUD Dr. Muardi yang ada di Facebook, Instagram maupun di YouTube. Terutama untuk keluarga-keluarga tercinta supaya ilmu yang kita berikan ini bisa tersebar ke seluruh masyarakat ya Dok tentunya. Jadi terima kasih sekali karena sudah setia mengikuti acara kami. Dan sekali lagi terima kasih pada Dokter Baarit Dok. Semoga sehat selalu. Kemudian bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar hingga akhir. Baik, sekian acara dari kami. Sekali lagi bagi Sobat Muardi yang ingin mengikuti acara ini, kita akan selalu ada di hari yang sama dan di pukul yang sama. Jangan lupa tadi like, follow, and subscribe serta share kepada keluarga terdekat. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.